as a Savior. Till His death and made me whole. Terima kasih. Jangan dulu turun ya, kita nyanyi sama-sama tapi pakai musik saudara ya. Karena tadi mereka nyanyi, sekarang kita nyanyi sama-sama. Karena lagu ini sudah memberkati begitu banyak orang di dunia. Setiap kali kalau ada ibadah, orang tantang orang-orang yang mau terima Tuhan Yesus, mereka suka nyanyi lagu ini, G saja G ya. Dan kita nyanyi sama-sama, saya berdoa saudara juga diberkati lewat pujian ini. He touched me, oh He touched me. Sama-sama nyanyi. Hey, oh, the joy that floods my soul. something heaven, oh, something heaven, and all I know, Jesus touched me and made me whole. Saudara saja, He touched me. Something heaven and oh, and oh, He touched me, He and make me whole, and make me. Sekali lagi sama-sama, He touched me, oh, He touched me, oh. Tuhan memberkati. Sekarang langsung khotbah, saudara. Puji Tuhan, Shalom. Minggu terakhir di bulan Juli, minggu depan sudah tanggal 3 Agustus. Bulan yang ke-8 di tahun ini dan Agustus adalah bulan terakhir untuk BER pertama. Karena BER cuma 4, saudara-saudara, dan Agustus akan mengakhiri
ya seluruh rangkaian bulan yang beda-beda ini, dan mulai di 4 ber tadi September, Oktober, November, Desember. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bertemu dengan saya, hamba Tuhan atau pendeta yang paling senang menghitung hari atau menghitung waktu. Kenapa? Karena Alkitab juga mengajarkan kita dalam Mazmur 90, ajar kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudara, Mazmur 90 itulah Mazmur yang tertua dari 150 pasal, karena Mazmur itu ditulis oleh Musa. Sementara Mazmur yang terkini atau terbaru itu Mazmur 126, ya. Ketika Tuhan memulihkan Sion itu orang-orang yang baru pulang dari buangan, saudara-saudara ya. Jadi saudara bisa lihat rentang waktu penulisan kitab Mazmur itu sekitar 1000 sampai 1500 tahun, ya. Cukup lama, dan Mazmur itu adalah Mazmur 90. Saudara, pemazmur berkata atau Musa menulis, umur kami 70, kalau kuat 80. Dan Musa menulis pasal itu atau menulis kisah itu sementara Musa sudah berusia lebih daripada 80 tahun. Karena saya sudah jelaskan minggu lalu dia punya 3 fase dalam hidupnya. 40 tahun pertama di istana Firaun, 40 tahun kedua di Midian, umur 80 dipanggil kembali untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia masuk karena sebuah peristiwa. Dan saudara-saudara, umur 120 tahun dia menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua yang membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut kota-kota, merebut bangsa-bangsa yang ada di sana, dan Daudlah yang Tuhan percayakan untuk membawa kota pemerintahan atau ibu kota Israel ke Yerusalem, saudara ya. Jadi Musa mengeluarkan, Yosua membawa masuk, Daud membawa kepada kota pemerintahan. Ini 3 tokoh besar. Dan saudara-saudara, Ulangan 34 menulis Musa 120 tahun umurnya, matanya belum kabur, belum pernah ke optik Zeiss, optik Melawai, optik internasional, matanya bagus saudara-saudara ya, dan kekuatannya belum surut. Saudara-saudara, salah satu rahasia mata bagus adalah jaga hati. Karena pemazmur berkata, mataku menjadi rabun karena sakit hati. Saudara. Saya tidak bilang yang pakai kacamata ini suka sakit hati. Tidak, saudara-saudara ya. Saudara mungkin karena kebanyakan kerja di laptop, di komputer, sampai saudara-saudara ya. Nah, saya tanya Tuhan apa hubungan antara sakit hati dan mata kabur, saudara-saudara ya. Ternyata, saudara, satu-satunya indera yang Tuhan ciptakan buat manusia yang diperlengkapi dengan alat penutup itu mata. Telinga kan tidak pakai engsel. Ada di sini saudara yang punya telinga kalau mau tidur dia teng. Begitu bangun dia teng. Nah, kadang-kadang mata udah tertutup, telinga masih on, saudara saya. Telinga masih bisa bekerja. Nah, saudara-saudara, artinya mata itu punya jam kerja. Kalau dia lembur terus, terlalu banyak kerja, saudara buka mata terus, nah maka dia punya fokus akan bergeser dari retina ke depan atau ke belakang yang disebut plus atau min, saudara-saudara ya. Nah, ternyata saudara-saudara, orang yang sakit hati itu mata susah tutup. Sampai jam 1 masih terbuka besar-besar. Saya tersangka, paling susah tutup mata kalau orang lagi jengkel, lagi sakit hati. Nah, karena dia kelamaan buka, maka overtime, dia pun fokus berpindah. Itu yang disebut dengan mataku rabun karena sakit hati. Jadi ada koneksitas yang kuat sekali antara mata yang jadi aus gara-gara sakit hati itu. Sebab mata susah tutup. Kalau tutup itu dia kayak ketindisan, kayak dikejar-kejar orang gitu kan. Makanya dia buka terus. Nah, itu sebabnya orang yang banyak berdoa, matanya jauh lebih awet, saudara, karena lebih banyak tutupnya daripada bukanya, saudara-saudara ya. Dan Musa seorang yang sangat menjaga hati, dia punya hati yang, adapun Musa orang yang lembut hatinya, tidak ada orang yang punya hati selembut Musa, dan itu bukan lahir langsung lembut, tapi lewat proses. Karena dia bukan orang lembut, satu kali pukul orang Mesir mati, saudara-saudara ya. Itu bukan orang lembut, tapi lewat proses dia diubahkan. Itu sebabnya jangan saudara klaim anak saudara melankolis, jangan saudara klaim anak saudara plekmatis. Kalau ada orang tua yang bawa anak, mereka bilang, Pak, anak saya ini melankolis, Pak. Ada yang bilang plekmatis, kolerik, dan sanguin. Tidak, itu start awal. Semua bilang start awal. Finishnya sama seperti Kristus. Amin. Efesus pasal 4 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang muda diombang-ambingkan, tetapi kita telah menjadi dewasa dan sempurna sama seperti Kristus. Itu sebabnya kita bisa nyanyi seperti begini, saudara-saudara ya. Sudah bisa nyanyi seperti begini. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
Coba saudara lihat kiri kanan dan saudara bilang begini, kok makin hari mirip sama Kristus ya? Dia belum mirip pun kok hajar saja, nubuatkan saja saudara ya. Dan nubuat tidak akan kembali dengan sia-sia. Bisa bilang amin? Supaya dia tahu bahwa Tuhan melihat dia, saudara, Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat saya, sama seperti melihat Kristus. Saudara, itu tabut perjanjian itu dibuat dari kayu penaga, tapi dilapis dengan emas. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan kayunya, emasnya. Hari ini yang Tuhan lihat saudara itu bukan dagingnya saudara, tapi Kristus yang menyelubungi saudara. Saudara, kebenaran di dalam Kristus, dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan saudara batasi umur saudara 70 sampai 80 saja. We are going to 120. Bisa bilang amin? Kita akan pergi ke 120. Jadi ada orang bilang begini, waktu ulang tahun yang ke-75, dia bilang, puji Tuhan Pak Pendeta saya sudah dapat bonus 5 tahun. Maksudnya apa 5 tahun? Kita bilang 70, kalau kuat 80. Nah banyak orang salah mengerti ayat itu. Kenapa Musa tulis 70, 80 sementara umurnya sampai 120? Karena yang dia tulis itu untuk orang-orang hukuman yang bersungut-sungut di padang gurun itu terlebih 80. Jadi yang suka bersungut-sungut itu cepat game over, saudara-saudara. Banyaklah bersyukur. Bisa bilang amin? Bersyukur saudara-saudara, secara medis tertawa yang dipaksakan saja ada dampaknya. Apalagi tertawa yang pure. Makanya Mazmur 126 berkata ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Nah saudara, ini beda ya. Orang kadang-kadang tertawa kalau jawaban sudah ada, betul. Tapi Alkitab ajar kita tertawa dulu baru dapat jawaban, saudara. Sukacita dulu. Makanya tadi Hadi nyanyi lagu dari Mazmur 34, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau saudara pergi ke rumah makan Padang, saudara mesti lihat dulu baru kecap, betul tuh ya. Ayam bakar. Lihat dulu. Tapi di dalam Kristus berbeda. Saudara makan dulu firman Tuhan, saudara ambil dulu ya dan amin kebenaran, baru saudara lihat kemenangan terjadi. Kecap dulu, makan dulu. Saudara-saudara, tidak ada mujizat yang terjadi sebelum saudara makan firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak khotbah buat Petrus dalam Injil Lukas pasal 5, dia nggak akan buang jaring. Karena itu bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Bukan waktu yang tepat untuk buang jaring. Itu waktu ikan-ikan semua tidur. Tapi karena engkau menyuruhnya, kenapa Petrus bisa lakukan? Karena khotbah sudah jalan lebih dulu. Makanya saya sebelum berdoa orang sakit selalu khotbah dulu. Sebab kalau dia sudah terima firman Tuhan, iman timbul, kesembuhan terjadi. Haleluya. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara-saudara, ini betapa besarnya firman Tuhan itu menimbulkan iman dan iman itu membuat mujizat terjadi. Itu sebabnya Mazmur 34, kecaplah, makanlah firman Tuhan. Terimalah. Begitu Petrus terima, saudara-saudara banyak orang hari ini tahan uang, tahan murah. Kenapa? Ini waktu yang tidak enak untuk berinvestasi. Ekonomi lagi down. Menurut pakar begitu. Tapi menurut surga tidak. Karena yang pegang kendali itu Tuhan. Sudah tahu yang pegang kunci untuk perbendaharaan makanan di Mesir bukan Firaun, Yusuf. Kalau ada orang kata, Pak Firaun tolong kah? Yusuf. Saya mau berkata buat saudara yang pegang hidup kita, yang pegang kunci berkat itu Kristus, Yusuf surgawi, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara-saudara ya. Karena Yusuf ini gambaran Kristus. Dia anak yang dikasihi, dia difitnah, dia oleh saudara-saudaranya dia dijual. Sudah tahu ketika Tuhan bilang aku datang kepada milik kepunyaannya, mereka menolak aku. Persis seperti Kristus. Jadi ini gambaran Yesus. Saudara-saudara yang mau menjadi roti hidup bagi segala bangsa. Dan saudara-saudara dia berkata untuk itulah aku dikirim ke sana karena untuk memelihara nasib satu bangsa. Saudara-saudara, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan cuma untuk orang Kristen, tapi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ini cuma karena gara-gara intoleran saja orang cari Kristen, apalagi kalau betul-betul dia kenal firman. Kenapa? Ini sedikit bocoran ya. Kita berdoa bukan karena intoleran, tapi kita berdoa karena kebenaran ya. MUI punya kekhawatiran setiap tahun 2 juta orang muslim beralih ke Kristen gara-gara intoleran. Artinya dia lihat teman-teman yang hajar orang Kristen. Langsung dibilang begitu ya kita buah agama. Saya terstrek. Jadi cuma lihat itu saja. Mereka udah berbalik. Apalagi kalau mereka dengar Yesus yang sebenarnya. Wah pica-pica saudara-saudara ya. Iya pica-pica saudara. Hancur-hancur. Cuma ini memang tidak dipublish. Tapi saya kasih tahu buat saudara. Jangan pernah membalas karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Makanya sudah lihat Sukabumi dihajar, haleluya saja saudara-saudara ya. Semua dihajar, haleluya. Itu yang bikin banyak orang bertobat. Begitu Stefanus dihajar, haleluya saja. Saulus bertobat.
Jadi yang hajar-hajar ini calon-calon Saulus ke depan, saudara-saudara ya. Haleluya. Cara kerja Tuhan itu cara kerja yang indah dan luar biasa. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan, saudara nanti menderita. Jadi 70-80 ini untuk orang-orang yang bersungut. Musa yang menulis Mazmur 90, umurnya 120 tahun. Saudara-saudara, saya mendengar orang-orang yang mengamenkan ini, yang mengamenkan janji Tuhan. Saya bukan orang-orang hukuman, saya orang-orang yang telah dibebaskan. Dan saya akan pergi ke 120. Saudara sampai umur 90 masih berkhotbah, saudara-saudara ya. Dan otaknya masih mantap. Nah kita kadang-kadang kalau taruh kunci di dapur, cari di ruang tamu mulai bilang begini, setua kuat kita pak. Kita mulai ikat. Padahal saudara-saudara, saudara berhenti memperkatakan fakta, tapi mulai memperkatakan kebenaran. Karena yang saudara alami itu fakta. Sementara kebenaran berkata, sampai tua aku akan menggendong kamu. Lah kalau Tuhan gendong masa pikun saudara-saudara. Kalau Tuhan gendong gak mungkin Alzheimer. Itu sebabnya mari miliki hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang lurus, apa yang ada di hati ya bilang ya, tidak bilang tidak. Karena orang yang sering kena Alzheimer atau demensia itu karena penurunan fungsi otak, betul tidak kan? Nah, sudah tahu kenapa otak fungsinya berkurang? Karena terlalu forsir dipakai. Forsirnya dalam hal apa? Suka berdusta atau suka menipu. Karena kalau saudara berdusta, saudara harus menciptakan fakta yang false. Jadi otak harus kerja 2 kali. Karena dia harus mengubah fakta yang sebenarnya menjadi fakta yang false. Nah, karena otak ini kerja double terus, makanya umur 40 mulai low, saudara-saudara. Ya kenapa? Dia punya kerja terus untuk rubah fakta yang benar menjadi fakta yang false. Atau fakta jadi lama-lama jadi low. Tapi kalau saudara punya hati betul luar biasa, otak mantap sekali. Saudara bisa bilang amin? Ya Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan termasuk. Makanya 3 minggu lalu kepala, makan dari kepala. Kaki, isi perut. Artinya kepala saudara tidak ada yang tertindas, tidak ada yang terintimidasi. Karena sumber peperangan ada di sini dan Tuhan sudah berikan perlindungan yang luar biasa. Ini intro, tapi habis intro langsung kesimpulan saudara-saudara ya. Jadi jangan takut, kita akan pulang tepat pada waktunya. Karena saya tahu habis ibadah ini saudara punya jadwal arisan masih ada saudara-saudara. Betul ya. Nah, saudara-saudara mari kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-19. Sebuah cerita yang luar biasa, saya tidak pernah bosan menceritakan hal ini, karena hari ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara, judulnya Sakeus ya, judulnya Sakeus. Tidak banyak judul yang hanya cuma taruh nama saja, banyakkan judul ada yang mengikuti, ada titel yang selanjutnya, Sakeus bertobat, Sakeus seorang perampok, misalnya begitu ya saudara-saudara ya. Kemudian Abraham mempersembahkan Ishak, jarang cuma nama saja ya. Artinya kenapa judul ini cuma ditulis Sakeus, artinya orang bebas mau taruh apa saja. Saudara tidak bisa memaksakan bagaimana orang harus bersikap kepada saudara, tapi saudara bisa memilih bagaimana bersikap kepada orang itu. Kok jangan macam-macam ya? Kalau satu kali kau hajar, kita tidak bisa memaksakan bagaimana orang harus bersikap kepada kita. Saudara tidak bisa paksa, kau jangan bicara-bicara saya, tidak mungkin saudara beli lakban untuk lakban semua orang di kantor pemulut supaya tidak bicara-bicara. Kau tidak mungkin saudara-saudara ya. Dia bebas untuk berbicara, tapi kita bisa bebas untuk menilai atau mengignore atau save. Ya, saya ingat dulu zaman kartu Natal, sekarang ini sudah tidak pakai kartu Natal, bahkan semua bentuk-bentuk pemberian sudah dalam bentuk digital ya. Kami mengirimkan undangan pernikahan anak kami yang kekasih dan di bawah ada barcode ya, kalau mau kasih hadiah atau apa tinggal scan barcode saja gitu kan. Jadi saudara-saudara sekarang sudah era digital, kalau dulu masih pakai kartu Natal itu, seorang sahabat saya mendapatkan satu kartu Natal yang bagus sekali dari jemaat dan itu besar sekali. Merry Christmas and Happy New Year. Lalu kita buka bagian dalamnya kan itu ada kata-kata, ada puisi sedikit. Nah, ternyata puisinya luar biasa. Kamu itu jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Kamu itu Ji Samsu. Ya, kok nama-nama rokok semua saudara-saudara ya. Maksudnya minggu pertama saja di tempat 2, 3, 4 di luar. Karena Ji Samsu itu 2, 3, 4 saudara-saudara ya.
Saya tidak bukan pengkonsumsi rokok. Ayah saya dulu ya. Saya punya ayah itu yang tidak pakai filter itu saudara. Sampai seluruh kukunya itu kuning karena nikotin itu. Kuning. Tapi begitu dia bertemu Yesus, bebas. Terpakai permen-permen lah, terpakai langsung putus hubungan. Padahal dia pun tingkat addiction itu, tingkat kecanduan itu saudara. Sambung, jadi saudara makin saudara berusaha untuk putus makin kembali saudara ya. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan, saudara akan bebas saudara. Jadi saya sudah bilang buat saudara kalau saudara kekurangan dompet tinggal KTP, ucapkan apa? Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara sakit, ada perjamuan sebentar, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kalau saudara mau minum cap tikus, bilang apa? Oh Tuhan tolonglah aku, tidak bisa. Tambah jadi, aku kebenaran dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lama-lama kebenaran itu memerdekakan saudara. Karena ketika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, seorang teman dia punya gangguan mah. Perut lah. Dia mulai ketakutan karena apa? Minggu lalu ada teman mati karena gangguan mah. Ada yang bilang ini GERD, ada yang bilang ini serangan jantung lah, ada macam-macam. Dia ketakutan sekali. Lalu dia pergi periksa ke dokter USG, dia bilang, ini terhadap apa, ini cuma masalah kecil saja. Begitu dia tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan dia dari segala tuduhan dan segala prediksi. Jangan saya ini, jangan saya ini, jangan. Nah, begitu kebenaran datang, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Sakeus itu nama yang jarang sekali kita temukan. Padahal di kantong Kristen itu banyak orang pakai nama-nama Alkitab. Ya kan? Satu waktu saya pergi khotbah di salah satu Polres untuk khotbah buat ibadah buat narapidana. Karena saya datang ke pagian, mereka bilang, Pak tunggu sebentar ya, kami suruh para napi-napi bersiap dulu. Oke, sambil bersiap saya periksa nama-nama narapidana. Lukas pembunuhan, Matius pencurian, Paulus pemerkosaan. Saya bilang, nama-nama Alkitab semua nih saudara-saudara. Nama-nama. Saudara, ternyata casing itu tidak bisa mengubah kita sampai kita bertemu dengan Kristus di dalam kita yang akan memancar kemuliaan keluar. Karena ada orang nama Sakeus itu artinya yang suci, yang mulia, yang indah. Hari ini kalau saudara tahu nama Sakeus itu indah, jangan ragu memberikan nama anak saudara Sakeus. Ada orang takut memberi nama anaknya Yudas. Padahal Yudas sama Yehuda itu sama. Sama itu. Yudas sama Yehuda itu sama. Takut nanti dia pengkhianat, takut. Padahal saudara-saudara, Sakeus itu bahkan sampai hari ini pengadilan di Israel kalau memutuskan terdakwa tidak bersalah, dia akan ketok palu dan berkata, Zaki! Artinya tidak bersalah. Sampai hari ini. Jadi Sakeus itu artinya tidak bersalah, suci, yang benar, yang baik. Itu Sakeus. Tapi saudara-saudara, karena orang baca ayat ini, konotasinya selalu dihubungkan dengan pendek. Makanya orang takut kasih nama Sakeus. Padahal Sakeus itu artinya yang suci. Amin. Nah, namanya suci, tapi kelakuannya tersuci. Sama tadi itu narapidana itu saudara. Nama penginjil semua saudara. Yang tulis Alkitab lagi saudara. Paulus itu 2/3 dari perjanjian baru ditulis oleh mantan teroris. Yaitu Paulus. Ya, saudara tahu Alkitab perjanjian baru itu 27 kitab. Dan dia tulis hampir setengah. Kalau tambah Ibrani 13 saudara bisa bayangkan itu saudara. Banyak kali yang ditulis oleh mantan teroris ini. Kenapa? Secara lahir sebelum ketemu Tuhan dia beribadah sangat giat. Secara hukum Taurat aku tidak bercacat. Dalam soal ibadah aku lebih daripada yang lain. Tapi itu cuma casing di luar. Kalau saudara terima hadiah, yang saudara pertahankan casingnya atau saudara kejar isinya. Aduh ini Pak, aduh bagus sekali dipukulit ini. Saudara orang bungkus setengah jam, 5 menit hancur di kopu tangan saudara. Kenapa? Karena kita tidak butuh casing, kita butuh isinya. Itu sebabnya mulai hari ini jangan terlalu sibuk urus casing, urus isinya. Dan isinya itu cuma bisa dikasih kebenaran firman Tuhan.
Nanti kita akan pelajari. Saudara, Sakeus tidak bisa bertemu Tuhan kalau Tuhan tidak punya inisiatif untuk mendatangi kotanya. Semua kita yang hadir hari ini bisa ada di dalam anugerah Tuhan karena Tuhan yang telah menemukan kita terlebih dahulu. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang telah menemukan kita. Ada orang berkata, puji Tuhan Pak, saya tadi ketemu Tuhan. Bukan kau yang ketemu Tuhan, Tuhan yang ketemu kau. Yang terhilang itu bukan Tuhan, kau yang terhilang, saudara-saudara. Jadi Tuhan yang ketemu kita. Kalau kita bisa ada, karena Tuhan yang telah. Lalu ada orang bertanya, Pak bagaimana dengan ayat di perjanjian lama? Carilah Tuhan selama ia bisa ditemui. Kalau Tuhan bisa ditemui, berarti dia sementara mendatangi kita. Kita cari artinya meresponi kedatangannya, meresponi kehadirannya. Sebab kalau kita disuruh cari Tuhan, semua manusia sudah sesat. Dan semua jalannya adalah salah. Gak mungkin kita ketemu Tuhan, ketemu batu. Ini Tuhan, ketemu pohon, ini Tuhan. Lalu dia mulai ukir patung dari pohon, begitu kebakaran. Bukan Tuhan yang tolong dia yang selamatkan Tuhan. Saudara. Ya angkat Tuhan, Tuhan selamatkan. Bukan Tuhan yang selamatkan dia yang selamatkan Tuhan. Amin. Tapi kita tahu kita bisa ketemu Tuhan, karena Tuhan yang lebih dulu mencari kita. Yesus masuk ke kota Yerikho dan dia berjalan terus. Semua bilang berjalan terus. Artinya Tuhan cuman bukan urus keselamatan, dia urus rumah kita, dia urus keluarga kita, dia urus hubungan kita, dia pergi ke dapur. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 dikatakan ayat 21, ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa yang mendengar suaraku, artinya hari itu ada dua bunyi yang terdengar. Pertama bunyi ketokan dan yang kedua bunyi suara Nobel. Dia tidak saja mengandalkan bunyi ketokan, tapi dia juga bersuara memanggil nama kita, karena Tuhan mengenal nama kita. Buktinya di sini dia panggil Sakeus. Dia tahu nama kita, dia menulis kita di telapak tangannya dan dia memanggil kita dengan nama kita. Haleluya. Jadi ada dua bunyi ketukan. Nobel. Makanya di Jakarta tuan-tuan sebelum nyonya sebelum keluar rumah bilang sama pembantu, kalau orang toki pintu jangan cepat buka, lihat dulu. Karena bisa penjahat. Tapi kalau orang yang benar dia akan toki pintu sambil bersuara. Gitu? Pak Henry, oh tahu ini, temannya ini ya. Pak Henry, nah saudara-saudara suara itu mungkin rupa bisa berubah. Saya ingat ada seorang istri yang mengenal suaminya, walaupun suaminya sudah berubah sekali, bukan berubah karena dia make up, bukan, tapi di tempat pekerjaan yang jauh dari istrinya itu dia mengalami kebakaran dan membuat seluruh kulit mukanya rusak, saudara-saudara ya. Ketika pulang tidak ada orang yang mengenal, tapi ketika dia bersuara istrinya tahu ini suamiku. Jadi saudara-saudara suara itu domba-dombaku mengenal suaraku. Bisa bilang amin? Nah, jadi dia memanggil dengan nama, bukan cuma mengetok pintu, ada dua bunyi yang terdengar, bunyi ketokan dan bunyi suara. Barang siapa yang membukakan pintu. Saudara, ayat ini membuat salah seorang komunis di Rusia, zaman itu Rusia masih sangat-sangat jahat karena setiap orang yang dicurigai ada ibadah pasti didobrak. Mereka akan buat survei, investigation survei, kalau tahu ada sini ada ibadah, mereka akan dobrak pintunya, mereka akan tangkap kalau orang itu beribadah, dan penjarakan atau dua kalau mau bebas, menyangkal Tuhan. Saudara, lalu satu ketika setelah menjalani setengah hari tugas untuk menggeledah rumah-rumah yang dicurigai ada ibadah, seorang komunis duduk di bawah pohon sambil menikmati kacang yang dia beli di sana. Ternyata kalau ada Alkitab yang mereka tangkap, mereka akan robek-robek Alkitab itu dan bawa kepada tukang-tukang atau ibu-ibu atau warung-warung yang berjualan. Itu robekan-robekan Alkitab, halaman-halaman Alkitab itu akan dipakai untuk membungkus makanan atau membungkus jualan. Nah, hari itu dia beli kacang yang dibungkus dengan robekan Alkitab. Pas kena di Wahyu 3 ayat 21 itu. Sambil makan kacang tiba-tiba dia baca, ya lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, ya barang siapa, ya coba 20. Barang siapa, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, ya lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama. Dia baca tiba-tiba air matanya jatuh. Dia bilang, begitu sopannya Tuhan orang Kristen ini. Kita malah dobrak tendang pintu, kalau pintu dikunci kita tembak kuncinya, kita dobrak pintunya. Sementara Tuhan Yesus dia toki pintu bersuara. Saudara, ayat ini membuat dia bertobat. Cuman karena ayat ini. Nah, saudara lihat, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Mungkin saudara berkata, Tuhan ini ekonomi lagi sulit, hari ini saya tidak memasak, saya ikat pinggang untuk menghemat-hemat. Tuhan bilang begini, saya tidak cari makananmu, saya ingin bawa makanan kepadamu.
Aku datang supaya mereka memperoleh hidup, Yohanes 10 ayat 10, dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Tuhan bukan cuma jawab pas-pas, Tuhan jawab lebih daripada apa yang sudah pinta dan pohonkan. Orang-orang yang dikirim oleh Yakub, anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk minta gandum. Tapi ketika mereka bertemu dengan Yusuf, Yusuf berkata hidangkan daging. Yang mereka minta roti, yang dihidangkan daging, saudara-saudara. Tuhan tidak menjawab pas-pasan, dia menjawab lebih daripada apa yang saudara harapkan. Amin. Bagi dialah segala hormat, bagi dia yang jauh menjawab jauh lebih banyak daripada kita pinta dan pohonkan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 2 ekor ikan 5 itu cukup kenyang saja, tapi mereka makan kenyang dan ada sisanya. Saya ingatkan lagi bagaimana saudara-saudara Petrus yang percaya kepada Tuhan, waktu yang tidak tepat untuk berinvestasi. Tapi karena yang suruh Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab penuh. Sebabnya saya mau berkata buat saudara, jangan hidup berdasarkan fakta, tapi hidup berdasarkan kebenaran. Karena fakta bisa berubah kalau saudara punya kebenaran. Amin. Begitu saudara buka dompet, tinggal KTP, itu fakta. Semua bilang fakta, bukan kebenaran. Begitu dokter vonis ada benjolan, itu fakta, bukan kebenaran. Karena kebenaran oleh bilur-biluris engkau sudah disembuhkan. Dan fakta harus tunduk pada kebenaran. Di depan Laut Merah, kiri kanan padang gurun, di belakang debu beterbangan karena tentara Firaun sudah kembali mengejar dan akan mengembalikan orang Israel ke Mesir. Tapi fakta harus tunduk kepada kebenaran. Angkat tongkatmu dan suruh mereka berangkat. Tidak ada jalan, hanya ada laut, tapi waktu mereka berangkat, fakta harus tunduk pada kebenaran. Faktanya air biasa, tapi kebenaran berkata, cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Dia terkejut setengah mati dan berkata, mengapa engkau menyimpan anggur yang terbaik? Orang butuh 30 tahun untuk buat anggur yang terbaik. Taruh kata yang dihidangkan anggur 15 tahun, yang selalu dikasih kita tester kalau pergi ke Kana. Lalu yang Tuhan buat jauh lebih hebat. Orang mungkin butuh 30 tahun, Tuhan hanya butuh beberapa menit untuk buat anggur yang terbaik. Saudara mungkin butuh nabung 30 tahun untuk beli rumah, Tuhan bisa buat beberapa waktu, saudara bisa punya rumah. Karena fakta tidak seberkuasa dari kebenaran. Tadi pagi sebelum datang, saya baru dengar sebuah khotbah. Ya, ada orang yang pingin sekali beli rumah, tapi dia punya uang cuma 10 juta. Sudah 10 juta mau beli apa? Kandang bebek pun terdapat, saudara-saudara ya. Ya, tapi saudara-saudara dia tetap percaya. Satu waktu dia diundang oleh seseorang, tolong datang ke pimpin pujian. Lalu dia datang, kamu tinggal di mana? Tinggal di rumah kontrak. Kenapa nggak beli rumah? Ya pingin beli rumah, ya toh. Tapi ya lagi berdoa, lagi bergumul. Oh ya sudah tahu. Dia habis mimpin pujian, habis melayani, tiba-tiba orang ini, sebentar ya. Dia bukan bawa uang segepok tidak, tapi dia tulis secarik cek, saudara-saudara. Dan begitu orang ini baca, dia hampir pingsan. Dia bilang, saya izin ke kamar kecil dulu. Bukan karena rasa pipis, cuma mau cek depo nol yang dia lihat itu betul ke tidak, saudara-saudara ya. Ternyata yang dia lihat nolnya itu di luar dugaan. Nah saudara-saudara, dia kaget sekali. Dan dia berkata, seumur hidup saya ini berkat terbesar yang pernah saya terima. Cuman karena pujian yang sebentar saja. Jadi saudara, Tuhan yang pegang segalanya. Kalau dia harus kumpul uang, dia nggak bisa. Dan akhirnya dia pergi beli rumah cash, saudara, di Bekasi. Karena kalau beli di Kelapa Gading lebih mahal, ya. Jadi dia hanya bisa. Tapi lumayan, saudara, dari 10 juta bisa dapat rumah di Bekasi. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, dia bisa mengubah 0 yang 3 jadi 10 nol, saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Tanya pelan-pelan di sebelah, kopo 0 berapa? Hanya beberapa menit Tuhan bisa rubah anggur yang terbaik. Sampai ke pemimpin pesta berkata, biasanya orang kasih anggur yang baik duluan, yang kurang baik belakangan. Ya biasa kan begitu, jangan dulu makan, camat belum datang, bupati belum datang. Nanti kalau sudah datang berkong makan, itu pun kalau dong kasih sisa ikan, kalau tinggal tulang ya kita makan tulang, saudara-saudara. Tapi hari itu semua hamba-hamba makan yang terbaik. Bukan bupati yang terbaik, tapi hamba-hamba makan yang terbaik. Selama saudara menempatkan diri sebagai hamba firman Tuhan, saudara akan makan yang terbaik di negeri saudara. Bisa bilang amin? Aku hamba firman, aku hamba kebenaran. Saudara akan makan yang terbaik. Hamba-hamba yang pesta hari itu. Dan siapakah hamba-hamba itu? Saya dan saudara yang menaklukkan diri. Apa yang dia suruh kepadamu, lakukanlah itu. Nah, Nike mengambil logo ini, centang, just
do it. Kalau saya kasih buat saudara ini bukan tanda centang, tanda cross. Just rest. Istirahat saja. Biar Tuhan yang bekerja. Karena Sakeus sedikit pun tidak punya kontribusi untuk Tuhan datang ke Yeriho. Tapi Tuhan yang punya ide. Bisa bilang amin. Saudara, kita bisa selamat sedikit pun tidak ada kontribusi kita. Tunggu dulu lihat manusia baik-baik sedikit dulu ya. Baru saya datang ke dunia. Semua kita tidak ada yang selamat. Tapi kita perlu berkata, ia datang waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih kurang ajar. Waktu kita masih jahat. Dia datang dan menyelamatkan kita. Apatah lagi hari ini kita sudah ada dalam kebenaran. Dia sangat serius untuk memberkati saya dan saudara. Bisa bilang amin. Oh, dia masuk ke Yeriho dan melintasi terus. Saudara-saudara, jangan pikir Tuhan tidak tahu matematika. Matematika Tuhan lebih hebat daripada matematika saudara. Ya, jangan pikir Tuhan tidak tahu elektronik. Elektronik Tuhan jauh lebih hebat daripada saudara. Orang tidak bisa ukur saudara. Semua voltasi yang ada yang sutet ya itu yang di sini yang tiga urat di atas itu coba tanya sama orang PLN itu kurang lebih 20.000 volt. Ya, 20.000 volt itu pegang langsung kering saudara-saudara ya. Nah, saudara bisa ukur yang manusia bikin yang pakai genset, pakai generator, pakai turbin. Tapi yang Tuhan kasih satu kali kilat, itu sampai pohon aras Libanon bisa patah. Belum ada listrik buatan manusia yang bisa bikin patah pohon. Belum ada, saudara-saudara ya. Tapi listriknya Tuhan, satu kali itu pohon putus, saudara-saudara, tumbang pohon besar, itu pohon kelapa bisa terlepas. Saya lihat kuasa dari lightning itu apa pengaruh itu pohon yang besar di pinggir rumah itu bisa amblas, saudara ya. Makanya orang berkata jangan pernah pergi di bawah pohon waktu musim hujan. Kenapa? Karena petir itu selalu mencari bumi dan biasa dia cari saluran ya. Makanya orang taruh penangkal petir supaya dia bisa tidak hanguskan rumah tapi dia bisa masuk ke bumi dan bumi netralisir. Nah, pohon bisa menjadi salah satu saluran untuk dia pergi ke bumi. Dan kalau saudara berlindung di bawah, sudah bisa game over. Nah, saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Listriknya Tuhan tuh nggak bisa diukur berapa volt. Jutaan volt. Karena pohon saja bisa tumbang. Bisa patah. Haleluya. Berarti Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Jadi dia tahu elektronik saya satu waktu sebelum pergi ibadah. Waktu itu saya belum gembala, saya masih wakil gembala dan hari itu saya tugas khotbah. Kemudian begitu sudah siap, sudah full dress, kami siap melangkah. Dong lapor, freezer mati. Hah? Freezer mati. Wih, bayangan saya ini daging busuk bagaimana. Langsung saya bilang begini, freezer kok stop di situ dulu, saya mau khotbah. Nanti habis khotbah baru ketondong baku urusan, saudara. Padahal saya tertahu elektronik nih, saudara. Tapi saya gaya, saya nanti habis khotbah tombaku urusan. Betul, saudara. Begitu pulang selesai pelayanan, semua orang diberkati. Saya bilang, Tuhan, saya sekarang menyerahkan masalah elektronik ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun tangan saya. Dulu saya cuma ahli bongkar dari barang bagus jadi barang rusak. Saya ahlinya. Tapi tolong hari ini Tuhan campur tangan-Mu barang rusak jadi barang bagus. Saya pekerja dulu sudah suka bikin percobaan. Jadi papa baru beli tape recorder. Satu hari angus saudara. Karena saya bikin percobaan kiri kanan. Depus speaker jebol saudara. Langsung asap. Saya bilang mantap sekali ini fenomena yang luar biasa. Ternyata itu angus saudara. Hancur. Jadi saya dulu itu barang bagus jadi rusak. Hari ini Tuhan bersama dengan engkau. Saya cakap menanggung segala perkara. Saya seperti dituntun buka ini. Lalu lihat di sana. Ternyata sudah tahu elektromagnetnya itu terhambat dengan banyak kotoran. Yang membuat stromnya tidak bisa connect. Saya cuma ambil kuas bersihkan. Saudara-saudara begitu dia nyala. Sampai hari ini dia takut merusak. Kenapa? Saya libatkan Tuhan. Jadi bilang daripada itu rusak. Dia libatkan Tuhan. Sudah. Ternyata Tuhan tahu elektronik. Saudara-saudara. Bisa bilang amin. Dia tahu elektronik. Dia juga tahu situasi di jalan raya. Satu ketika saudara-saudara, ada seorang baru pulang pelayanan. Dan itu cuaca gelap, mendung, kemudian ini bukan terjadi di Indonesia, yang salju mulai turun, dia salah masuk. Harusnya jalan itu jalan searah, saudara. Dia masuk. Tiba-tiba saudara ada satu mobil dengan cahaya besar sekali datang lalu berhenti di muka dia. Kemudian tuntun dia pelan-pelan, sampai dia bisa keluar mundur. Begitu dia selesai mundur itu mobil-mobil di belakang dia. Dan dia toleh kemana-mana dia cari. Mana mobil yang tadi yang tuntun saya keluar. Tuhan bisa kirim malaikat karena dia ahli di jalan. Bisa bilang amin. Dia bukan cuma urus selamat masuk surga. Tapi selamat di bumi pun dia siapkan buat saya dan saudara. Saya punya teman, saudara ya, pergi pelayanan ke Bandung. Pulang tengah malam. Saking lelahnya. Namanya mobil tronton itu, saudara, kadang-kadang tidak ada lampu di belakang, saudara ya.
Mobil tronton itu kalau sudah tabrak tronton, kau yang jadi kornet, bukan tronton yang hancur, saudara. Dan betul, dia punya mobil cukup bagus safety-nya, karena itu BMW, sudah tahu mobil-mobil Eropa itu dia punya bahannya juga keras, dia punya safety-nya juga tinggi. Tapi hari itu asuransi saja bilang ini total loss. Ya, mereka tidak bisa perbaiki karena kehancurannya luar biasa. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang anehnya, suami, istri, dan kedua anak yang duduk di belakang, tak ada satupun yang lecet. Dan itu kejadian di jalan tol begitu mereka selesai. Sudah di jalan tol itu tidak ada perumahan. Tidak ada. Tapi tiba-tiba muncul orang semak-semak. Jangan di jalan. Di sini bahaya. Mereka tuntun orang itu pergi ke pinggir jalan. Habis itu saudara-saudara. Mereka tidak tahu orang-orang itu siapa. Tuhan ahli menyelamatkan di jalan raya. Bisa bilang amin. Dia bukan cuma urus selamat. Seluruh jalan. Ia berjalan terus melintasi kota itu. Saya tidak tahu saudara punya pergumulan di area apa, dia ada di sana. Haleluya. Thomas Alva Edison disleksia, baca jadi Caba, maju jadi Juma, tapi libatkan Tuhan di dalamnya. Bukan cuma lampu pijar, dia punya hak paten. Banyak, ribuan saudara. Bahkan kalau waktu itu disetujui sama Presiden, Amerika itu pakai arus DC bukan AC. Karena dia itu salah satu pencetus arus DC itu saudara-saudara ya. Itu hak patennya. Bayangkan saudara-saudara, ada seorang yang disleksia. Tapi karena Tuhan berjalan melewati bidang itu. Saya orang yang paling malas hafal. Kalau pelajaran sejarah atau civic, saya lebih pilih izin atau sakit saudara-saudara ya. Karena ini hafal-hafal lagi. Tapi sudah tidak tahu bagaimana Tuhan bisa pulihkan saya punya otak. Hari ini saya paling senang sejarah dan sekali baca, saya bisa ingat dengan baik dan saya bisa mengerti alurnya. Siapa? Karena Tuhan melintasi bagian itu. Izinkan Tuhan melintasi keuangan saudara. Izinkan Tuhan melintasi hubungan saudara yang rusak. Izinkan Tuhan melintasi dapur saudara. Izinkan Tuhan melintasi kamar tidur saudara. Yang istri menghadap tembok selatan, suami tembok utara, dan di tengah ada bantal guling. Tuhan mau datang untuk pulihkan hubungan yang kacau ini. Yang setuju katakan amin. Saya saudara bicara, biar Tuhan datang lagi. Saya saudara mau dia. Itu kok bicara, tapi kalau Tuhan datang, bicara saudara-saudara ya. Jadi ini baru ayat 1 ketong semua habis saudara-saudara ya. Nah di situ ada seorang bernama Sakeus yang suci, kepala pemungut cukai jabatannya ada. Dan ia seorang yang kaya, dia punya uang. Kalau orang punya jabatan, punya uang, biasanya ajudan yang diperintahkan. Cek dulu Yesus di mana, dia mau kemana. Tapi hari ini dia turun sendiri. Artinya apa? Berhenti mengandalkan posisimu. Karena di hadapan Tuhan semua posisimu tidak ada artinya. Haleluya, mari datang dengan hati yang jadi di antara kita yang hadir hari ini. Saudara-saudara, Tuhan melihat hati kita. Di antara puluhan, ribuan, ratusan orang yang hadir pada waktu itu mengikuti Tuhan. Tuhan melihat ada seorang yang begitu sungguh-sungguh untuk mengenal dia. Mungkin saudara tidak kelihatan oleh pendeta Nobel karena saudara ada di belakang tirai. Mungkin saudara tidak kelihatan karena saya kadang ke kiri karena. Tapi Tuhan melihat saudara, kerinduan hati saudara itu yang menarik hati Tuhan untuk mendatangi saudara. Ada seorang yang berusaha untuk melihat Yesus. Ia tidak berhasil karena orang banyak dan juga badannya pendek. Kalau saya tanya kepada orang-orang kepada jemaat-jemaat yang saya kunjungi, kenapa Sakeus tidak bisa melihat Tuhan? Semua serentak jawab tanpa baca Alkitab karena badannya pendek. Padahal kalau saudara baca Alkitab karena orang banyak. Saudara tahu mayoritas bukan kebenaran. Pak semua pakai barang ini dan banyak yang sukses. Mayoritas bukan kebenaran. Walaupun cuma kau sendiri, tapi kalau itu kebenaran tetap pegang. Di sana dia tidak ikut, di sini tidak ikut. Semua cuma saya sendiri. Tetap pegang kebenaran. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas. Bahkan orang yang followers banyak, itu bisa sesat. Kalau kita bikin konten untuk cari followers, keputusan untuk menyenangkan Tuhan lebih kecil daripada menyenangkan manusia. Karena kalau kita menyenangkan Tuhan, followersnya tinggalkan kita. Kalau kita menyenangkan orang, banyak followers. Jadi mayoritas bukan kebenaran. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Kalau Tuhan ada di pihak saya pasti bisa melakukannya. Semua sana bikin laporan-laporan fiktif, tinggal kau saja yang belum. Semua. Nah, saudara,
Sakeus ini akhirnya dia mengembalikan apa yang dia rampas. Mari kita pergi ke Yeremia 17 ayat 11 dulu. Seperti ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan yang tidak halal, pada pertengahan umurnya dia akan kehilangan aja. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Jadi jangan pernah ambil yang bukan hak saudara. Jangan pernah ambil yang bukan bagian saudara. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 128, apabila engkau membawa pulang hasil jeripayah tanganmu, maka berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya minta maaf saudara-saudara ya, rekan saya Resa ini juga dulu adalah pengusaha apotek. Nah saya perhatikan hampir semua apotek di Jayapura ini, yang tahu harga di monitor tuh cuman penjual. Sementara kita pembeli tidak tahu, dia cuma sebut 250. Tertahu yang betul di situ 250. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Satu ketika saya tidak mau sebutkan, nanti saudara pergi ke sana saudara. Ya, saya beli satu produk obat, itu sirup. Lalu itu pagi-pagi saya tunggu sampai dia buka jam 9 saudara-saudara. Ini obat berapa? Dia buka tak. Oh Pak, ini harganya sekian. Saya beli satu. Saudara, 2 hari kemudian saya datang beli obat yang sama, tapi penjaganya beda. Ternyata harga beda juga. Tapi saya tidak mau bertengkar, saya cuma, tiba-tiba ayat ini muncul. Jangan pernah menggaruk apa yang bukan hak saudara. Karena pada pertengahan umurnya, ia kehilangan semuanya. Lalu pada pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Dan Amsal 17 juga berkata, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada berhadapan dengan orang bebal. Tingkat kerusakan orang bebal lebih tinggi daripada beruang betina kehilangan anak. Dan bangsa kita ini sudah mau rusak gara-gara berhadapan dengan orang bebal terlalu banyak, saudara-saudara ya. Tingkat kerusakannya hebat. Ya, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Dan itu akhir hidupnya. Pertengahan hilang, akhir hidupnya bebal. Saudara tahu yang namanya Charles Ponzi? Itu menggaruk kekayaan di zaman itu saudara. Kalau di konversi sekarang dia punya aset perusahaan itu bisa sampai 75 juta dolar. 75 ribu juta dolar. Sudah bisa bayangkan ya. Tapi itu kekayaan yang tidak sah. Saya cari tahu telusuri dia akhirnya meninggal di Amerika Latin dengan tidak punya apa-apa. Jadi orang miskin, karena pada pertengahan usianya semuanya hilang dan pada akhir usianya disebut orang bebal. Saudara mungkin pernah baca buku yang berjudul The Poison Patriarch. Ini cerita yang ditulis berpuluh-puluh tahun tentang orang tua dari JF Kennedy, presiden ke-42 ya, dan dia ditembak pada usia 40 tahun, saudara-saudara ya. Nah, hampir semua anak-anak daripada Bapak Kennedy ini yang migrasi dari Eropa, itu mati muda, ada yang sementara pilot celaka, ada yang pesta mati drug, banyak. Kalau saudara bisa Google, saudara bisa bongkar. Dan pada akhirnya ketika dia meninggal, tidak ada lagi yang tersisa padanya dan tinggal satu anak, itu pun dalam persoalan. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia paling banyak mengeruk kekayaan yang bukan dia punya. Ya saya percaya kita di dalam Tuhan sudah berbeda. Ini cuma cerita saya. Ini karena orang tidak di dalam Tuhan akhirnya jadi seperti begini. Sudah dalam Tuhan akan jadi seperti Sakeus yang sudah dirampas, kas pulang cepat. Bisa bilang amin? Saya ketemu dengan seorang anak Tuhan yang akhirnya dipulihkan. Dia ini punya utang banyak sekali di satu daerah yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Dan dia lari karena dikejar utang. Lalu saudara-saudara dia ketemu Tuhan, dia melayani Tuhan, Tuhan pulihkan keadaannya. Kekayaannya bertambah. Dan hal yang pertama dia bukan nikmati kekayaan, bukan pergi ke luar negeri, bukan pergi ke Hong Kong. Tapi dia bawa uangnya dan pergi ke tempat di mana dia berada. Dan dia bayar semua utang di mana orang-orang yang pernah dia hutangi. Saudara-saudara hari ini anak cucunya semua diberkati oleh Tuhan. Semua orang pernah saudara pemerintah meng-cut pekerjaannya karena dia salah dukung calon. Calon yang dia dukung kalah. Lalu dia bilang, Pak Pendeta saya sudah habis. Belum tentu, fakta berkata habis, tapi kebenaran. Sudah tahu di hari pelantikan orang yang dia tidak dukung. Dia bilang, Pak Pendeta saya bukan dapat jabat tangan, tapi saya dapat jabat tangan dan pelukan. Mari kita bangun sama-sama kota ini. Dan dia dapat proyek jauh lebih banyak daripada kalau orang yang dia dukung itu jadi. Tuhan bisa mengubah keadaan kalau kita mengandalkan Tuhan.
Bisa bilang amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Dan Sakeus mengembalikan apa yang dia peras. Bukan karena dia ingin bermoral, bukan karena dia ingin membaikkan namanya, bukan karena dia ingin perbaiki dia punya reputasi, tidak. Tapi karena dia ketemu Tuhan dan yang dia lakukan ini bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Lalu ia berkata kepada Tuhan. Kan dia bisa bilang begini, tenang. Protokoler tolong bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini Sakeus akan berbuat baik sedikit. Dia akan bagi-bagi berkat angpao, siap-siap. Tidak. Dia tidak perbaiki namanya di hadapan manusia. Tapi dia bikin di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari hartaku akan aku sumbang buat orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia belum baca Yeremia 17 ayat 11. Tapi kebenaran membuat dia masuk di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi harga yang tertera di monitor toko saudara itu yang sudah ucapkan kepada pelanggan saudara ya. Haleluya, sudah. Ada orang yang cuma iya saja. Nah, ini kasus pernah terjadi. Baru menikah 3 bulan, istrinya minta pisah. Kenapa? Karena tiap kali pulang belanja suaminya bilang begini, mana bil? Dia tersinggung sekali. Menghadap pendeta, Pak Pendeta saya tidak bisa terima ini. Suami saya seperti curiga sama saya. Setiap kali saya baru masuk rumah dia bilang, mana itu bil? Mana itu bukti transaksi? Sudah, lalu pendeta tanya sama suaminya, kenapa kok begitu? Pak, saya kenal istri saya dari tunangan. Dia itu kadang-kadang bayar yang dia terbeli. Kalau pergi ke rumah makan dia dong bilang berapa saja. Begitu saya periksa di punota, ini termakan kenapa bayar? Nah jadi saya cuma tanya bil mana supaya jangan sampai ada yang dia terbayar, dia terbeli tapi dia bayar. Dia bilang kalau begitu tunggu saya masuk kamar dulu. Kebetulan suaminya auditor di sebuah bank, saudara-saudara. Jadi dia periksa. Nah ada orang seperti begitu. Karena uangnya banyak dia main bayar saja. Disebut berapa main bayar saja. Nah, saudara, kalau saudara ada di dalam situasi itu, bersukacitalah karena engkau diberikan karunia membayar, bukan menerima bayaran, saudara. Karena di Alkitab banyak Abraham itu dibodohin sama orang Hemor. Ini apa artinya 400 sikal perak? Padahal itu harga sudah dilipat berlipat kali ganda. Termasuk akal. Saya gembala saudara juga mengalami hal yang salah. Sama ketika saya beli rumah, dilipat. Padahal yang pemilik rumah tidak suruh lipat. Cuma brokernya yang suruh lipat. Baru dia tidak setor lagi. Saya sudah alami. Makanya saya bisa khotbah begini. Karena saya mengalaminya. Kita diberikan anugerah untuk membayar. Jadi kalau dong kasih lipat-lipat. Belah saja. Bilang kiri kanan belah saja. Jangan terganggu. Karena Abraham tahu nilai kekekalannya lebih hebat daripada yang dong lipat-lipat itu. Kenapa? Waktu orang Israel ditanya, kamu mau pergi ke mana? Ke tanah kami. Tanahmu di mana? Kamu tidak ada tanah. Mereka tidak tahu jauh sebelum mereka bilang kami ada tanah. Abraham sudah punya sertifikat. Dia sudah bayar. Amin. Jadi apa yang sudah lakukan? Mempersiapkan jalan buat anak cucu kita. Mereka akan berjalan di jalan kemenangan. Mahkota daripada orang tua adalah anak-anak. Dan kehormatan daripada anak-anak adalah orang tua. Siapa pun anak itu? Oh dia itu, bagus sekali. Kok papa itu? Kok papa itu? Hebatnya anak dapat kehormatan, orang tua dapat mahkota. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, persiapkanlah jalan buat generasi kita dengan izinkan Tuhan memerintah di dalam kita. Bukan uang memerintah di dalam kita. Kalau hari itu Sakeus tidak izinkan Tuhan, dia adalah orang yang korup. Masa tuanya akan jadi orang bebal. Pertengahan masa semuanya hilang. Tapi bersyukur dia jadi keturunan Abraham. Hari ini saudara keturunan Abraham. Umur panjang, menikmati hari-hari yang penuh sukacita. Mereka mati dalam usia yang suntuk dan hidup mereka penuh dengan kepuasan. Bukan karena uang, tapi karena Tuhan. Dan saudara tahu, dia wariskan berkat kepada anak-anaknya. Bukan cuma uang, tapi kebenaran. Makanya Ishak kemanapun pergi, selalu mengandalkan Tuhan. Lalu ia membangun mezbah. Yakub kemanapun pergi, selalu membangun tuh mezbah. Ia mendirikan mezbah dan berkata, terpujilah Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa. Orang banyak punya penilaian dia orang berdosa. Tapi Tuhan berkata, dia anak Abraham. Saudara, penilaian orang silakan, tapi penilaian Tuhan yang saudara simpan. Kembali lagi,
Kita tidak berhak untuk memaksakan bagaimana orang bersikap kepada kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap kepada orang itu. Saya pernah ketemu ada jemaat yang tidak mau menyalami saya. Tiap kali ketemu saya dia akan kancing tangan kayak begini. Ya, dia kancing tangan kayak begini. Lalu apa yang saya lakukan? Saya akan datang dan masukkan tangan saya di sana. Shalom. Saudara-saudara, nilai saya tidak berkurang, harga saya tidak berkurang. Ada juga saya ketemu jemaat yang tiap kali lihat dia buang muka. Saya putar belakang cari di muka, saya bilang, Shalom. Kita tidak bisa memaksakan bagaimana orang bersikap kepada kita. Tapi kita bisa memilih bersikap kepada orang itu. Kalau tunggu kita baik-baik sama Tuhan, tong semua tamat. Tapi Tuhan datang dengan kasih-Nya. Dan dia berkata, aku mengasihimu. Sakeus, semua orang bilang kau orang berdosa. Kau pilih mana, dong ucapan atau sapu ucapan? Kau anak Abraham. Amin. Makanya orang yang tetap memilih perkataan Tuhan dalam hidupnya, wajahnya selalu berseri-seri. Mazmur 34, tujukanlah pandangmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan engkau tidak akan mendapat malu tersipu-sipu. Kenapa? Ada suara yang indah dari sorga, engkau anak Abraham. Tapi kalau kau tunjukkan mata di TikTok, kau muka kabur semua, saudara ya. Umur 40 orang ngasih hati-hati, harus konsumsi ini, kalau tidak engkau akan mengalami ini. Kabur semua, saudara. Tapi kalau sudah lihat kepada Tuhan, akan ku kenyangkan dia dengan panjang umur, dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Saya punya waktu sudah habis, saya kasih koma di sini. Tapi izinkan anugerah Tuhan bekerja di dalam saudara. Dan perkataan Tuhan yang saudara renungkan. Mazmur pasal 1 yang merenungkan firman Tuhan baik siang maupun malam. Apapun yang dikerjakan berhasil. Daunnya selalu hijau dan buahnya selalu ada. Renungkan firman Tuhan, jangan renungkan orang lain satra sangka, stop dan kau putar sangka-tersangka itu saudara ya. Stop kau putar sangka-tersangka itu, karena semua manusia tidak bisa diprediksi. Tapi Tuhan berkata, aku akan berikan hari esok yang penuh harapan. Rancanganku bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Dan bukan saudara yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang makanya restlah, istirahatlah, ambil perjamuan kudus, kita berdoa bersama-sama. Ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Ia bekerja, aku akan. Dan Tuhan datang ke Yeriho, Tuhan datang mengunjungi, Tuhan datang menyelamatkan, Tuhan yang punya inisiatif. Di perjanjian lama, kamu harus. Hari ini, apapun penyakit saudara, Tuhan sudah lakukan pertukaran. Di kayu salib, ia mengambil penyakit kita, dan dia berikan tubuhnya yang indah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tidak ada benjolan di tubuh Tuhan, tidak ada GERD di tubuh Tuhan, tidak ada Alzheimer di tubuh Tuhan. Ingatan saudara akan jauh lebih hebat dari sebelum saudara sakit. Tuhan akan pulihkan keadaanmu jauh lebih hebat. Haleluya. Tuhan, obat roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Kami percaya firman Tuhan berkata pada malam waktu Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara lebih sadar akan kesembuhan yang Tuhan kerjakan daripada vonis dokter, ini penyakit degeneratif, ini penyakit turunan tidak mungkin disembuhkan. Tapi Tuhan sudah memberikan saudara kemenangan. Mau penyakit turunan pun Tuhan sanggup menyembuhkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dan terima kemenangan. Migrain sembuh, haid yang sakit sembuh, perut yang bermasalah sembuh, kaki yang engkel sembuh, rematik yang terjadi sembuh, asma sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan dan terima kemenangan. Haleluya. Makanlah itu jangan direbus, tapi dibakar, dipanggang. Saudara-saudara, Tuhan telah menanggung api murka yang harus turun bagi kita. Sehingga kita bisa terima kemenangan. Dan dari kepala, kaki, sampai isi perut. Artinya saudara punya kepala sekarang bagus. Tidak lagi ada tuduhan. Tidak lagi rasa bersalah terus-menerus menguasai saudara. Kami mengalahkan si pendakwa itu dengan darah Yesus. Angkat cawan. Tuhan, darah Yesus ini bukan cuma menyembuhkan kami dari dakwaan. Tapi menjadi jalan masuk untuk menerima pertolongan. Akses untuk menerima jawaban-jawaban doa. Ia mengambil cawan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru Tuhan bekerja, Tuhan melakukan yang luar biasa. Aku akan melakukan perkara-perkara ajaib. Nah, dan
ini akan membuat kita ada dalam persekutuan dan perlindungan yang luar biasa. Ia berkata setiap kali kamu minumnya, kamu mengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti dan cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Siap terima warisan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang asma sudah sembuh, yang punya masalah ginjal sudah sembuh, Tuhan berikan ginjal baru, paru-paru baru. Kami percaya Tuhan juga berikan pikiran yang baru. Kami berpikir kemenangan, merenungkan berkat Tuhan dan janji Tuhan ya dan amin. Hari ini iman telah timbul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan sudah siapkan. Kami akan beli rumah, kami akan beli kendaraan untuk kebutuhan pelayanan, untuk kebutuhan pekerjaan. Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur atas perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya.